Di masa pandemi COVID-19, ramuan-ramuan warisan leluhur kembali populer di tengah masyarakat. Salah satunya adalah jamu yang diolah dari berbagai macam bahan herbal. Diyakini berkhasiat dalam membentengi tubuh dari berbagai ancaman penyakit, termasuk untuk menangkal paparan virus corona jenis baru. Jauh sebelum mewabahnya virus SARS-CoV-2, masyarakat Jawa tak terkecuali di wilayah Mojokerto memiliki tradisi dan budaya mengkonsumsi jampi atau jamu. Mengingat banyak tanaman herbal yang tumbuh subur di perkebunan maupun ladang pertanian masyarakat. Sehingga bahan-bahan dasar seperti kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan berbagai jenis tumbuhan rempah lainnya bisa dengan mudah didapat. Riki Budi Arsono, penjual bahan-bahan herbal sekaligus peramu jamu tradisional di Jalan Niaga nomor 26, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari mengatakan, sejak awal mewabahnya COVID-19 pada Maret lalu, bahan dasar jamu memang menjadi buruan banyak orang, terutama jenis tanaman rimpang yang dipercaya memiliki khasiat dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Yang paling banyak dicari empon-empon, khususnya temulawak dan jahe merah. Selain jenis tanaman akar-akaran, permintaan secang dan serai juga cukup tinggi. Riki menyebutkan jika bahan-bahan tersebut diolah sebagai minuman wedang maupun jamu yang bisa memberikan khasiat bagi tubuh. Dari total semua pembelian, kurang lebih 80% itu pakai ramuan saya. Itu misal kalau ada orang masrahin ke saya, oh ya saya mau ramuan buat lambung, aku punya apa? Oh saya punya ini, ya udah ngikut aja gitu. Nah, terus itu kurang lebih 80% ya persentasenya. Tapi kalau untuk 20% orang biasanya itu dia bawa resep sendiri dari orang tertentu, resepnya ke saya ada bahannya, saya jualin lagi. Menurutnya, temulawak dapat memperbaiki fungsi lambung sehingga mampu meningkatkan nafsu makan. Sementara zat-zat yang terkandung dalam jahe merah juga bermanfaat untuk menghangatkan tubuh serta memperkuat imunitas. Sebagai pelengkap, biasanya ditambahkan dengan bahan-bahan yang memiliki aroma khas. Semerbak wewangian alami dari bahan seperti serai, keningar, sinom, dan kayu manis dapat berfungsi sebagai aroma terapi, sehingga bermanfaat untuk merelaksasi tubuh dan menghilangkan rasa kecemasan. Kalau obat rempah-rempah untuk COVID, pentingnya itu pertama imunitas tubuh. Yang kedua itu kita mencegah ya, pasti kita mencegah. Terus kalau untuk paru-parunya saya ada sih. Itu memang pengalaman banyak orang, nggak cuma 1-2 orang ya, itu memang pengalaman banyak orang, termasuk bapak saya. Itu dulu batuk sampai berdarah, keluar darah, itu minum ramuan paru-paru dari saya itu nggak lama sembuh sampai sekarang, itu dari tahun 2005 itu. Dari tahun 2000 sampai 2005 itu sakit, 2005 kasih itu, puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah kambuh sampai berdarah-darah itu. Di samping untuk pencegahan, ramuan-ramuan herbal juga dipercaya manjur dalam memulihkan kondisi kesehatan. Untuk gejala batuk, pilek, dan demam misalnya. Generasi ketiga dari peracik jamu Nyak Sar Mojosari ini menggunakan bahan dari adas, pulau sari, jinten hitam, kemukus, cengkih, gula batu, kayu manis, tempayang, dan kapulaga. Semua bahan tersebut direbus dan diminum sari airnya. Bahkan ramuan herbal warisan nenek moyang juga dianggap bisa mengatasi berbagai gejala penyakit lain dengan kombinasi bahan dan resep yang berbeda. Menurut Riki, ramuan itu diperoleh secara turun-temurun dari nenek buyutnya.
Dia menyebutkan jika jamu tradisional tidak hanya diyakini manjur oleh masyarakat Jawa, tetapi tidak sedikit etnis Tionghoa dan keturunan Arab yang juga mempercayai khasiat dari tanaman obat. Oleh karena itu, dia berharap di tengah kemajuan teknologi dan farmasi saat ini, keberlangsungan jamu masih bisa dipertahankan oleh masyarakat. Pasalnya, ramuan dan pengolahan tanaman herbal yang diwariskan para pendahulu tidak akan lekang oleh zaman, bahkan masih berpotensi untuk terus dikembangkan secara keilmuan.